Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Henia Hasibuan, NPM 1204013. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi kok. Di sini ada empat yang akan saya jelaskan. Yang pertama pengertian, yang kedua manfaat, yang ketiga teknik, yang keempat langkah. Di sini sinkronisasi clock atau sinkronisasi waktu adalah proses memastikan bahwa waktu pada beberapa perangkat atau sistem yang berbeda disesuaikan dengan waktu yang sama. Hal ini penting dalam situasi di mana perangkat atau sistem yang berbeda harus bekerja bersama secara terkoordinasi, seperti dalam jaringan komputer atau sistem telekomunikasi. Pada dasarnya, sinkronisasi waktu melibatkan menyamankan jam pada semua perangkat atau sistem yang terlibat sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan benar dan secara terkoordinasi. Dalam jaringan komputer, misalnya, sistem sinkronisasi waktu memastikan bahwa komputer-komputer yang terhubung ke jaringan memiliki waktu yang sama, sehingga transaksi data dapat dilakukan dengan benar. Untuk mencapai sinkronisasi waktu, perangkat atau sistem dapat menggunakan protokol sinkronisasi waktu seperti Network Time Protocol yang memungkinkan perangkat untuk menyesuaikan waktu mereka dengan referensi waktu yang diberikan oleh server waktu yang terpercaya. Yang kedua yaitu ada manfaat sinkronisasi waktu. Yang pertama yaitu memastikan koordinasi yang akurat. Maksudnya itu yaitu memungkinkan perangkat atau sistem yang terhubung untuk bekerja bersama secara terkoordinasi dan akurat, terutama dalam situasi di mana transaksi data dan informasi yang kompleks dilakukan. Dengan sinkronisasi waktu yang tepat, perangkat atau sistem dapat menghindari konflik waktu yang dapat menyebabkan kegagalan atau transaksi yang salah. Yang kedua yaitu ada meningkatkan keamanan, di mana di sini waktu dapat membantu meningkatkan keamanan dalam jaringan komputer dan sistem telekomunikasi dengan memastikan bahwa perangkat atau sistem yang terhubung dalam memvalidasi atau mengautentikasi informasi dengan benar. Misalnya, sinkronisasi waktu yang tepat dalam membantu memastikan bahwa protokol keamanan seperti Scottish Letter dan Transport Layer Security yang berfungsi dengan benar. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi, di mana sinkronisasi waktu juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem. Dan waktu yang terkoordinasi dengan baik, perangkat atau sistem dapat bekerja lebih cepat dan lebih efisien dalam mengirim dan menerima data dari informasi. Yang keempat yaitu menyediakan bukti audit. Sinkronisasi ini dapat membantu menyediakan bukti audit yang akurat dalam situasi di mana transaksi atau kejadian penting terjadi. Dalam kasus seperti ini, waktu yang tepat sangat penting dalam menentukan urutan kejadian atau tindakan yang dilakukan. Yang kelima yaitu mencegah kerugian finansial, di mana sinkronisasi waktu yang tepat dalam membantu mencegah kerugian finansial yang disebabkan oleh kesalahan dalam transaksi atau perubahan harga, yang misalnya pada perdagangan saham, waktu yang tepat sangat penting dalam menentukan harga saham dan transaksi yang dilakukan. Sehingga sinkronisasi waktu yang dapat membantu mencegah kesalahan transaksi dan kerugian finansial. Eh, ini adalah beberapa teknik dalam sinkronisasi clock. Yang pertama ada network time protocol, yaitu protokol sinkronisasi waktu yang paling umum digunakan pada jaringan komputer yang memungkinkan perangkat atau sistem untuk menyesuaikan waktu mereka dengan referensi waktu yang diberikan oleh server waktu terpercaya. Yang kedua yaitu Frisian Time Protocol. Ya, itu protokol sinkronisasi waktu yang digunakan pada jaringan Ethernet.
yang memungkinkan perangkat atau sistem untuk menyesuaikan waktu mereka dengan waktu yang disediakan oleh master clock yang terhubung ke jaringan. Selanjutnya yaitu ada Global Positioning System yang digunakan atau GPS yang biasa kita gunakan untuk sinkronisasi waktu pada sistem yang membutuhkan akurasi yang tinggi, di mana GPS ini memungkinkan perangkat atau sistem untuk menyesuaikan waktu mereka dengan sinyal waktu yang dilakukan oleh satelit GPS. Selanjutnya yaitu ada radio time signal, yang di mana beberapa negara memiliki sinyal radio yang disiarkan di stasiun yang disiarkan melalui stasiun tertentu seperti WWWV di Amerika Serikat dan SPF di Inggris. Sinyal radio ini dapat digunakan untuk mensinkronisasi waktu pada perangkat atau sistem yang terhubung ke stasiun radio. Yang selanjutnya yaitu internet clock. Perangkat ini atau sistem ini juga dapat menggunakan internet clock mereka sendiri untuk sinkronisasi waktu. Namun, internet clock mungkin tidak akurat dan perlu diatur secara manual untuk memastikan waktu yang tepat. Yang selanjutnya yaitu network time security, yaitu protokol sinkronisasi waktu yang dirancang untuk meningkatkan keamanan dalam sinkronisasi waktu, yang dimana NTS ini memungkinkan perangkat atau sistem untuk menyesuaikan waktu mereka dengan referensi waktu yang terpercaya dan dienkripsi untuk mencegah serangan manipulasi waktu. Ya, di sini teknik sinkronisasi tergantung pada kebutuhan dan kondisi sistem yang digunakan. Namun yang paling umum kita gunakan biasanya yaitu NTP dan PTP. Di sini yaitu ada langkah-langkah dalam sinkronisasi, Kak. Yang pertama yaitu tentukan sumber waktu yang akan digunakan sebagai referensi waktu yang terpercaya. Sumber waktu ini bisa berupa server waktu, satelit GPS, sinyal radio, atau referensi waktu lainnya yang terpercaya. Selanjutnya, pilih protokol sinkronisasi waktu yang tepat untuk sistem yang digunakan. Misalnya, jika sistem yang digunakan adalah jaringan komputer, maka protokol sinkronisasi waktu yang umum digunakan adalah NTP. Yang selanjutnya yaitu konfigurasi perangkat atau sistem untuk melakukan protokol sinkronisasi waktu yang terpilih. Konfigurasi ini biasanya melibatkan pengaturan server atau referensi waktu yang digunakan sebagai sumber waktu. Yang selanjutnya yaitu jalankan protokol sinkronisasi waktu yang dipilih untuk menyesuaikan waktu, perangkat atau sistem dengan referensi waktu yang terpercaya. Proses sinkronisasi ini dapat dilakukan secara umum oleh sistem atau dapat dilakukan secara manual. Selanjutnya, verifikasi bahwa sinkronisasi waktu berhasil dilakukan dengan memeriksa apakah waktu pada perangkat atau sistem sudah sesuai dengan referensi waktu yang terpercaya. Selanjutnya, atur interval sinkronisasi waktu untuk memastikan bahwa waktu pada perangkat atau sistem tetap akurat seiring waktu. Interval sinkronisasi waktu dapat diatur sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sistem yang digunakan. Selanjutnya yaitu monitor waktu pada perangkat atau sistem secara berkala untuk memastikan bahwa sinkronisasi waktu berfungsi dengan baik dan tetap akurat. Eh, Selanjutnya yaitu di sini saya akan menunjukkan contoh dari sinkronisasi waktu di NASA. Di mana di sini saya membuat contohnya dan di mana di sini eh, impor NTP-lib. Basis ini mengimpor modul NTP-lib yang digunakan untuk mengakses server NTP dan melakukan sinkronisasi waktu. Dan ini form time import si time ini eh, untuk mengimpor fungsi si time dari modul time yang fungsinya digunakan untuk memformat
waktu dan dalam bentuk yang mudah dibaca. Ini NTP server sama dengan full ntp.ntp.org ini untuk menentukan server NTP yang akan digunakan untuk mensinkronisasi waktu. Eh, ini klien sama dengan ntplib.ntp klien ini untuk membuat objek NTP klien yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan server NTP. Dan respon klien request NTP server ini untuk apa ya? Untuk berkomunikasi dengan server NTP kayak gitu. Dan untuk frame waktu sebelum disinkronisasi ini untuk mencetak waktu saat ini sebelum melakukan sinkronisasi. Dan untuk NTP leave offset itu untuk kayak menentukan perbedaan waktu antara waktu sistem dan waktu server NTP. Yang untuk NTP time, time response, txt, time plus NTP offset itu untuk menentukan perbedaan untuk menghitung waktu baru dengan menambahkan offset waktu dari server NTP ke waktu sistem dan memformatnya menggunakan fungsi ctime. Selanjutnya yaitu print waktu setelah disinkronisasi itu untuk mencetak waktu yang telah disinkronisasi dengan server NTP. Dan jika di run itu hasilnya seperti ini. Nah, ini saya run sekitar jam 21.03.12. Nah, kayak gini. Waktu sebelum disinkronisasi pada kayak gini. Dan setelah disinkronisasi, perbedaan waktunya yaitu di sini ada 2 detik. Dan di sini ada 1 detik. Nah, kayak gitu. Sekian dari penjelasan presentasi saya mengenai sinkronisasi waktu. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.